Shalom, selamat siang sahabat Alkitab sekalian, dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam program Bincang Alkitab, program bincang santai dan interaktif yang digagas oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk membahas tema-tema menarik seputar Alkitab dan selalu relevan ya tentunya dengan situasi dan kondisi saat ini. Dan tentu saja apa yang akan kita bahas selalu kita tinjau dalam perspektif Alkitabiah. Dan sahabat Alkitab sekalian, pada hari ini bersama Bapak Hortensius Florimon Mandaru. Nah, beliau seperti mungkin sahabat sudah banyak yang mengenalnya ya, adalah pembina penerjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dan kita hari ini karena bersama-sama memperingati tentang Hari Kenaikan Tuhan Yesus, kita akan membahas tema pergi ke rumah Bapa. Nah, jadi ini tentang kenaikan Tuhan Yesus dalam versi murah. Nah, seperti apa tuh sahabat Alkitab? Pasti udah penasaran ya. Dan seperti biasa, selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan mendengarkan materi, kita juga akan berbincang ya untuk beberapa pertanyaan yang mungkin sudah ada tersedia. Dan sebelum kita lanjut pada pembahasan materi, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan informasi berikut ini. LAI tengah mengembangkan Alin, Alkitab Interaktif, sebuah AI berbasis Alkitab guna memperkaya pengalaman membaca, mempelajari, dan mendalami Alkitab dari sumber yang terpercaya. Download Alin LAI di Play Store sekarang. Ya, sahabat Alkitab sekalian, kembali lagi bersama kita Bincang Alkitab. Dan tema kita yaitu pergi ke rumah. Nah, tentang kenaikan Tuhan Yesus versi murah. Nah, sahabat Alkitab sekalian, kadangkala kalau kita dengar ya soal peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, mungkin kita langsung bayangkan sebuah adegan Tuhan Yesus naik ke surga dengan cukup epik ya dan dramatis gitu ya. Lalu ada awan mungkin gitu kan, gambaran-gambaran di film gitu kan, sinematis gitu. Lalu ada murid-murid yang bengong gitu kan, lihat ke langit gitu. Dan gambaran ini rasanya sudah sangat melekat ya dengan kita sejak masa kita kanak-kanak seperti itu ya. Jadi bahkan ada semacam versi standar yang sudah biasa kita lihat dari kecil, visualisasi yang mungkin tidak hanya di tayangan televisi tetapi juga di dekorasi-dekorasi gereja ya mungkin ya. Jadi seolah-olah gambarannya tuh selalu seragam gitu. Nah, tapi jangan-jangan kita selama ini memahami kenaikan Tuhan Yesus itu dengan cara yang mungkin terlalu dikulit saja ya, sederhana gitu. Bahkan bisa dibilang mungkin sesuatu yang harusnya kita bisa menggali lebih dalam lagi. Dan di episode kali ini kita akan mendengarkan materi, kita sambil berbincang santai ya, agak lebih dalam nih soal hal ini. Jadi kita tidak berhenti di cerita versi Injil baik di Lukas, Yohanes maupun kisah para rasul, tapi juga melihat dari perspektif lain ya, yaitu khususnya dari Yohanes 14 ketika Yesus bilang, "Aku pergi ke rumah Bapa." Nah, sebenarnya maksud dari pergi itu apa sih gitu? Apakah Yesus benar-benar meninggalkan kita atau justru kehadirannya itu berubah ya menjadi lebih dekat, lebih dalam lewat Roh Kudus atau bagaimana? Nah, kita langsung saja dengarkan dari Bapak Hortensius. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Vince untuk pendahuluan yang sudah mengantar kita sedikit ya kepada tema ini. Kita bicara tentang hari atau pada saat hari kenaikan Tuhan dan biasanya ya yang tadi sudah disinggung. Gambaran kita itu dipengaruhi oleh katakanlah Injil Lukas dan kisah para rasul. Kita tahu di akhir Injil Lukas pasal 24, Yesus sebelum terangkat, dia sambil memberkati para murid, dia terangkat ke surga. Lalu itu diulang lagi di kisah para rasul, pasal 1, ya diceritakan yang sama, dia terangkat ke surga dalam awan-awan, lalu para murid masih bengong, atau 2 orang ya berpakaian putih, katakanlah malaikat datang menjelaskan maknanya. Itu gambaran yang standar ya dalam renungan atau perbincangan kita tentang kisah kenaikan. Biasanya itu ya selalu suka visualisasi ya. Nah, ada mungkin drama ya, memang itu kita butuh ya, dan sering liturgi hanya berfokus ke situ ya. Baik bahwa hari ini kita lihat sisi lain dan kita belajar dari Injil yang memang Injil yang lebih mendalam ya, Injil yang lebih cenderung rohani,
ya kita lihat dalam Injil Yohanes memang dia tampilkan sisi yang agak lain ya daripada yang biasa ya kita gambarkan ya. Tentu hal-hal yang biasa itu sudah kita bahas tahun lalu. Saya masih ingat pada bulan Mei tahun lalu juga waktu ngomong tentang kenaikan Tuhan kita bicara tentang ini ya, bagaimana para penulis Perjanjian Baru coba melukiskan fase sesudah Yesus wafat itu gimana ya. Begitu dia keluar dari katakanlah ruang dan waktu setelah wafat itu bagaimana itu digambarkan ya pertemuan dia dengan para murid ya lewat penampakan-penampakan dia yang sudah katakanlah rohani tapi masih bisa kelihatan dan lain sebagainya itu kita baca ya, dalam kisah-kisah penampakan Yesus sesudah bangkit. Lalu kita juga tahun lalu sudah ngomong bahwa memang para penulis Perjanjian Baru itu bervariasi ya bicara tentang tahap-tahap itu ya wafat, bangkit, lalu diangkat, dimuliakan di surga itu kan versi atau kronologi yang jelas dalam Injil Lukas. Sedangkan penulis-penulis yang lain sering dia loncat ya kadang-kadang dari wafat lalu dimuliakan ya ada yang dari bangkit tanpa wafat disinggung lalu ada kemuliaan dan lain sebagainya itu kita bincang atau kita bahas bersama tahun lalu ya kali ini kita coba lihat ya dalam Injil Yohanes ya itu ada jelas sekali beda ya antara Injil Yohanes dengan Injil-Injil sinoptik Markus, Matius, dan Lukas terutama kalau bicara tentang uh, wafat Yesus itu bagaimana dilihat ya. Kalau kita lihat dalam Injil Markus, Matius, dan Lukas, selalu wafat atau salib Yesus itu dilihat sebagai akhir tragis hidupnya di dunia ini ya. Ya dia kena disalibkan berarti dia dipersalahkan oleh manusia. Maka perlu ada kebangkitan katakanlah ya. Jadi kebangkitan Yesus itu berarti apa? Berarti Bapa ya Allah Bapa membenarkan ya anaknya itu. Oh dia tidak salah, dia benar ya, dia wafat sebagai orang benar ya, maka dia dimuliakan. Ya, jadi peristiwa kebangkitan itu penting sekali untuk Injil sinoptik. Ya. Beda dengan Injil Yohanes. Untuk Injil Yohanes salib itu justru saat Yesus dimuliakan, saat dia sudah merampungkan, ya, menyempurnakan misinya, ya maka kata terakhir atau kalimat terakhir Yesus disalib versi Injil Yohanes itu tetelestai, ya sudah selesai, ya dia sudah menyelesaikan misinya. Jadi sekaligus dengan itu menjadi saat dia dipermuliakan. Jadi maka dalam Injil Yohanes salib itu adalah saat dia ditinggikan, saat dia dimuliakan. Maka dalam Injil Yohanes kebangkitan itu menjadi peristiwa di mana Yesus yang sudah mulia itu tinggal dia sekarang membuktikan bahwa dia sudah hidup, ya sudah mulia dengan penampakan-penampakan kepada Maria Magdalena, kepada para murid yang lain. Ya, jadi itu beda cara melihat salib antara Injil-Injil sinoptik dengan Injil Yohanes. Dalam perspektif itu kita lihat tentang kenaikan ya. Dan teks yang menarik itu yang tadi sudah disinggung ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 12 ya. Saya minta tolong Ibu Pendeta baca itu Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 12. Oke, Yohanes 14 ayat 1 sampai 12. 12. Ya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami,
Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Oke, ya, terima kasih. Jadi ini teks yang menarik dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 12 ya. Kita tahu semua ini konteksnya perjamuan malam terakhir ya. Semacam pidato perpisahan ya dari Yesus kepada para murid. Jadi suatu orang bilang jenis sastra yang biasa ya, orang-orang besar, orang-orang terkenal sebelum pergi atau sebelum meninggal ya ada semacam pidato perpisahan ya. Di situ dia semacam merumuskan ya, apa yang menjadi inti yang harus tetap dipegang oleh para pengikutnya, apa yang harus selalu diingat dan selalu memberi sedikit katakanlah hiburan ya. Jangan gelisah macam tadi ya, jangan gelisah meskipun saya pergi, tapi saya tidak pergi sebenarnya mau dikatakan itu. Itu tema yang menarik dalam Injil Yohanes ya, antara ada dan tidak ada ya. Itu yang mau lagi dibicarakan dan sebenarnya kalau kita lihat di Yohanes pasal 14 ini semacam versi kenaikan ya dari Tuhan Yesus versi Yohanes, tapi dia tidak pakai bahasa kenaikan. Dia pakai bahasa pergi ke rumah Bapa ya, nanti juga pulang ke rumah Bapa. Dia hanya pakai bahasa yang orang sebut bahasa domestik ya, bahasa dari lingkup kekeluargaan, lingkup rumah ya. Saya pergi kepada Bapak, kembali ke rumah Bapak, ya, macam mudik lah dia. Jadi ya pakai bahasa yang sederhana, biasa, kekeluargaan. Beda sekali dengan teks-teks perjanjian baru yang biasa kita kenal ya. Yesus naik ke surga itu kalau kita baca teks-teks yang lain itu biasanya ngomong tentang Yesus yang naik. Itu sudah bahasa tinggi ya. Bahasa orang sebut bahasa kosmis ya, karena dari bumi ke surga itu kita beralih dari dua bumi, dari dua kosmos ya, atau pakai bahasa apokaliptik ya, di mana di sana nanti dia dihantar oleh para malaikat di dalam awan, dimahkotai, duduk di sisi kanan Allah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bahasa-bahasa kosmik apokaliptik ya dalam teks-teks perjanjian baru yang lain, dan itu kita teruskan, kita pelihara dalam syahadat, dalam kredo kita ya, tentang kenaikan Yesus menjadi Tuhan yang mulia, duduk sebagai raja di sisi kanan Allah. Ini jelas bahasa rajawi, bahasa istana yang tentu saja para penulis perjanjian baru itu dipengaruhi oleh Mazmur 110 ya, di Mazmur 110. Ibu pendeta bisa sama-sama kita dengar ya, 110 saya bacakan aja. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadikan tumpuan kakimu. Ini kan Mazmur tentang penobatan raja ya. Jadi ini mempengaruhi gambaran penulis-penulis perjanjian baru yang lain untuk melukiskan Yesus yang naik ke surga, duduk dan dimahkotai sebagai raja di surga. Yohanes ngomong, dia tidak pakai bahasa raja seperti itu. Dia pakai bahasa seperti pulang ke rumah Bapa, balik dari rumah Bapa. Jadi bahasa yang sederhana, yang biasa ya. Lalu gambaran rumah di situ ya, rumah oikia ya. Rumah yang punya banyak tempat tinggal. Itu terjemahan yang bagus karena kita eh, mengaitkan itu dengan verba tinggal ya. Ya. Jadi monai itu ya tempat-tempat tinggal. Bahasa Inggris pakai rooms itu berkaitan sebenarnya dengan verba menein yang juga penting dalam teks Yohanes ya.
tinggal, berdiam dalam aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, ada bersama aku sudah sekian lama. Tadi kita dengar ya. Jadi itu macam kata kunci dalam Injil Yohanes. Jadi di rumah Bapa itu kok banyak tempat tinggal ya. Orang bilang ini mungkin Yohanes secara historis dipengaruhi oleh konsep Yahudi tentang surga atau langit yang punya beberapa tingkat. Biasanya 3 sampai 7 tingkat ya. Makanya ada orang bilang Shamayim sengaja dibuat plural gitu, macam memperlihatkan variasi atau tingkatan-tingkatan surga atau langit. Bahkan di 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai 4, Paulus waktu dia lukiskan pengalaman mistiknya ya, dia diangkat sampai ke tingkat 3 surga ya, yang kemudian disebut Firdaus, atau Efesus pasal 4 ayat 10. Yesus telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit ya. Sebenarnya pakai plural gitu ya, langit-langit. Atau Ibrani pasal 4 ayat 14 ya. Yesus melintasi semua langit ya. Itu saja kita tahu Uranus itu bisa terjemahkan langit, bisa terjemahkan surga sesuai dengan konteks. Pokoknya yang dilukiskan di sini, Yesus pergi ke rumah besar ya. Rumah Bapaknya itu rumah besar ya, tapi tanpa nuansa mulia, rajawi, mewah ya. Pokoknya rumah besar, banyak kamar, banyak tempat tinggal, siap menerima banyak orang ya. Jadi Bapa Allah Bapa bagikan tuan rumah ya, yang punya rumah besar, siap menerima anaknya dan juga siapa saja yang bersatu dalam iman kepada anaknya. Ya, itu gambaran Yohanes ya. Yesus naik ke surga, dia pakai bahasa Yesus pergi ke rumah Bapa ya, artinya bersatu kembali dengan Bapa. Dari mana dia dulu datang. Jadi anak ke rumah Bapa ya, tempat tinggal tetapnya di sana, tempat tinggal abadi dia memang di sana ya. Itu kembalinya si anak ya. Beda. Kalau budak enggak, tempat tinggal kekal ya. Biasanya budak tuh hanya tempat tinggal sementara ya, kontrak atau kemudian dijual atau dilepas lagi. Tapi ini anak yang balik ke bapak itu berarti kembali ke rumah tetapnya, rumah abadinya, dan nanti itu menjadi kediaman dari para pengikut Yesus yang percaya kepadanya, atau dalam bahasa Yohanes yang bersatu dengan dia. Nah, tentu kita harus juga ingat, meskipun seluruh katakanlah penulis perjanjian baru biasa pakai bahasa, orang bilang bahasa spasial ya, pergi, kembali, naik, turun, tapi hampir semua sebenarnya tujuannya pada relasi. Jadi bukan lokasi yang mau digarisbawahi, entah surga atau apa, tapi relasi abadi yang akan Yesus alami ya. Makanya saya rasa itu tekanan yang dieksplisitkan betul-betul oleh Yohanes ya, meskipun penulis perjanjian baru juga kalau mereka ngomong tentang katakanlah kondisi atau nasib akhir yang mereka cita-citakan sama ya, mereka ngomong tentang relasi akhir dengan Tuhan ya, seperti Paulus di 2 Korintus pasal 5 ayat 8 ngomong dia ingin kalau bisa menetap dengan Tuhan, atau dalam Filipi pasal 1 ayat 23 dia bilang saya ingin tinggal bersama Kristus. Atau Lukas, dalam Lukas, waktu Yesus ngomong dengan penjahat di sebelah kanannya, dia ngomong, hari ini juga engkau ada bersama-sama denganku ya, di Firdaus ya. Meskipun kita sering terlalu berfokus pada Firdaus, lupa tekanan Yesus pada engkau akan ada bersamaku. Jadi relasi ya, itu yang dia doakan di doanya yang amat indah di Yohanes pasal 17 ya. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku. Jadi relasi Yesus dengan muridnya, ya, relasi Yesus dengan Bapaknya. Pokoknya yang mau kita tekankan itu Yesus pergi dari dunia ini dilukiskan dalam Injil Yohanes ya, secara biasa aja ya, pakai bahasa yang amat biasa. Dia hanya pergi ke rumah Bapa ya, tidak dipakai dia diangkat, dibawa ke atas dengan mulia untuk dimahkotai atau untuk duduk di takhta Allah di sisi kanan ya. Tidak ada awan yang menutupinya, tidak ada orang bilang melewati tingkatan langit keberapa atau masuk ke tempat tersuci dalam bait Allah seperti dalam surat Ibrani. Nggak ada semua bahasa-bahasa
mulia, ya, bahasa-bahasa rajawi seperti itu. Dia pakai orang bilang bahasa yang simple, sederhana, bahasa-bahasa kekeluargaan. Maka tadi kita sebut ini semacam versi murah ya, versi murah ya, tidak versi yang terlalu megah meriah ya. Nah, tapi yang penting dia pergi bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri ya. Ini makna yang menarik ya. Jadi dia pergi demi para murid. Karena dikatakan aku akan pergi untuk mempersiapkan tempat bagimu. Nah, itu kenaikan punya dimensi, orang bilang bukan hanya kristologi. Selain untuk katakanlah memang itu tempatnya yang abadi sebagai anak, tapi juga untuk menjamin tempat bagi para murid. Dan kalau kita dengar tadi di ayat 2 dan ayat 3 dari pasal 14, itu semua memang fokusnya pada apa yang Yesus buat, tapi yang dia buat itu selalu untuk kepentingan para murid ya. Dia selalu gitu. Memang fokusnya apa yang Yesus lakukan, tapi lakukan untuk siapa? Bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi untuk para muridnya. Aku pergi ya tentu kepada Bapa untuk sediakan tempat bagi kamu. Aku datang kembali dari Bapa untuk membawa kamu ke tempatku, yaitu rumah Bapa. Jadi Yesus pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagi muridnya ya, 2 kali dikatakan ya. Dia pergi justru untuk kepentingan para muridnya ya. Jadi ada trio, orang bilang trio relasi ya. Yesus, Bapa, murid, atau kita orang beriman ya, dengan bagus dikatakan. Lalu ya berarti apa? Dia pergi selain untuk menyiapkan tempat, tapi juga dia pergi untuk kembali. Ya. Dia datang kembali dikatakan ya. Aku akan datang kembali. Ya. Tadi dalam ayat 3. Nah, ini sebenarnya gagasan yang umum ya, bahwa Yesus datang kembali nanti. Coba saya minta Ibu Pendeta baca di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 sampai 18 ya. Ini yang disebut eskatologi ya. Ajaran atau keyakinan iman kita tentang akhir nanti itu gimana ya. Paulus dalam suratnya yang paling tua ya, dia coba melukiskan itu di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 sampai 18. Saya baca, saya minta Karena, Ibu ya, 1 Tesalonika 4 ayat ayat 14 14 sampai 18. 8. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Oke, ya, saya kira itu yang penting ya. Ini semacam kalau tadi gambaran perginya Tuhan Yesus ya secara sederhana. Lalu dia bilang, aku akan datang kembali. Tapi datang kembalinya dalam Injil Yohanes yang begitu singkat, dalam teks dari Paulus ya, karena dia pakai bahasa yang tadi kita sebut bahasa kosmis, bahasa apokaliptik, ya itu beda banget ya. Tuhan turun dari surga, lalu ada suara pemimpin malaikat tadi dikatakan, ada bunyi sangkakala, lalu orang yang udah duluan mati bangkit menyongsong Tuhan di langit. Baru kita yang masih hidup, kata Paulus. Ini gaya berbahasa tentang kedatangan Tuhan kembali, memakai bahasa yang biasanya disebut bahasa apokaliptik, ya, bahasa kosmis. Padahal di Yohanes tadi hanya dikatakan saya pergi lalu saya kembali lagi. Ini bahasa yang biasa ya, pergi pulang dari rumah Bapa ya.
Kan saya sering sebut ini macam eskatologi rumahan aja ya. Tanpa malaikat, tanpa surga bumi, tanpa bunyi sangkakala ya. Jadi Yohanes yang disebut tadi ya, dia punya versi murah ya, tanpa nuansa kemuliaan, tanpa nuansa rajawi, baik untuk melukiskan kenaikan Tuhan maupun untuk kedatangannya kembali ya. Tapi dengan itu dia menekankan hal yang paling mendasar, hal yang paling pokok, yaitu apa? Yaitu yang tadi kita sebut relasinya, baik dengan bapaknya maupun dengan muridnya. Karena dia kembali untuk apa? Tadi dikatakan untuk membawa para muridnya agar bersatu dengan dia nanti di rumah Bapa. Ya. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Jadi tekanan Yohanes ya selalu ke hal yang paling inti ya, pokok iman kita tentang kepergian dan kedatangan Yesus itu selalu demi persatuan relasi kita dengan Bapa dan anak ya, tentu nanti relasi dengan Allah Tritunggal sendiri ya. Lalu biasa Yohanes ya selalu dalam dialog, beberapa rasul mengungkapkan kalimat yang menjadi sebenarnya ungkapan kita. Jadi tokoh modelnya muncul ya, biasanya dari salah paham atau kurang paham supaya Yesus menjelaskan dengan lebih mendalam ya. Dua rasul tampil tadi ya, Thomas tokoh model ya, dia mulai bertanya, kita tahu ini orang selalu kritis, tidak langsung percaya, dia bilang, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ya, orang kritis ya, orang pesimis, dia suka pakai nalar ya, dia maka tekanannya pada tahu, kami tidak tahu mana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus padanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus menjawab Thomas ya, ini kok kita udah jalan bersama selama ini, kau malah masih tanya siapa itu, di mana jalannya ya. Makanya Yesus tegaskan, saya jalannya ya. Jalan kebenaran dan hidup yang biasanya sebaiknya kita pahami sebagai satu rangkaian ya, bukan terpisah ya. Jalan sendiri, kebenaran sendiri, hidup sendiri, tapi satu kesatuan ya. Normal ini sebenarnya menjelaskan jalan ya, karena itu yang ditanyakan oleh 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 Thomas. Bagaimana kami tahu jalannya? Maka Yesus fokus ke jalannya. Tapi jalan itu punya kualitas, ya. Kualitasnya jalan yang benar, ya. Yesus dapat diandalkan, ya. Paling setia, paling teguh, paling mantap mewahyukan Allah sang kebenaran. Itu arti dari benar kan. Ya, makanya Yesus itu jalan kebenaran ya. Kebenaran tentang Allah itu berarti kasihnya, kesetiaannya itu dihadirkan oleh Yesus secara penuh. Ya. Jadi Yesus makanya dia sebut jalan yang benar, sama dengan pokok anggur yang benar, terang yang benar. Lalu sebagai jalan bukan saja benar, meyakinkan, teguh, dapat diandalkan, dia juga jalan yang langsung menghantar orang pada hidup, ya. Jalan kepada Bapa, ya. Persatuan dengan Bapa itulah kehidupan, ya kira-kira. Ya hidup kekal berarti kita bersatu dengan Allah Bapa. Begitu kita ikut jalan itu, kita udah sampai pada persatuan dengan Bapa itu. Itulah kualitas Yesus sebagai jalan yang benar, yang dapat diandalkan, dan yang menghantar kepada hidup yang kekal, yaitu bersatu dengan Bapa, sehingga dia karena kualitas itu menjadi jalan satu-satunya ya. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Extra Christum, nulla salus ya, kira-kira gitu ya. Itu tentang toko yang satu ya, tentang Thomas. Lalu muncul lagi toko yang satu, Filipus. Ini juga toko model ya. Dia ini toko model yang memperlihatkan kita sebagai murid sering memang sudah berjalan bersama Yesus, tapi jalan bersama belum tentu mengenal Yesus ya. Maka tadi dikatakan tunjuk Bapa aja ya, itu sudah cukup, itu kata Filipus. Lalu Yesus mengatakan, loh ini kita sudah sekian lama berjalan bersama aku Filipus, tapi kau tidak mengenal aku ya. Jadi ini keinginan godaan manusia itu seperti Filipus ya, untuk bertemu, berelasi langsung dengan Allah saja ya. Tidak usah Yesus sebagai jalan ya. Orang bilang ini macam iman aja, nggak usah agama. Ya. Iman itu urusan privat.
tidak perlu perantara ya, tanpa agama, tanpa komunitas, tanpa doktrin, tanpa liturgi dan lain sebagainya. Ya. Kita mau langsung ya. Zaman Yohanes mungkin ini menunjuk pada orang Kristen yang tetap ingin penampakan-penampakan langsung dari Allah ya. Jadi mungkin dewasa ini juga kita suka iman yang kalau bisa ada penampakan, ada mukjizat, ada tanda-tanda ya. Ya, ini semacam ironi ya. Para murid sudah cukup lama ada bersama Yesus tapi belum kenal Yesus sepenuhnya. Mengapa? Karena mereka hanya melihat dia sebagai Yesus saja, sebagai guru, sebagai nabi, sebagai Mesias, tidak sampai mengenal dia dalam intinya yang terdalam sebagai pewahyuan diri Bapa. Ya, karena Yesus bilang, siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Ya, kesatuan dengan dia dan Bapa itu sulit mereka lihat ya, sulit mereka percaya ya. Ini tentu orang-orang Yahudi ya. Para murid ini orang-orang Yahudi yang melihat Allah itu ya sesuatu yang rohani, nggak mungkin yang di hadapan kami ini kami melihat sebagai Allah ya. Jadi ini tantangan untuk para murid waktu itu ya, secara historis. Kata Yesus bilang, siapa melihat aku, ya melihat Bapa. Ya berat untuk mereka. Ya, mereka ditantang ya. Makanya Filipus bilang, kalau bisa tunjuk langsung Bapa ya. Maka Yesus mengatakan, tidak perlu ya, cukup kamu melihat aku, kamu melihat Bapa ya. Maka kalau kamu tidak percaya kata-kata saya bahwa cukup melihat saya, kamu melihat Bapa, minimal atau setidak-tidaknya tadi dikatakan kamu percaya akan pekerjaan-pekerjaan. Jadi cukup lihat karya-karya yang Yesus lakukan, kamu seharusnya percaya bahwa yang Yesus lakukan itu adalah pekerjaan-pekerjaan dari Allah sendiri. Dan kalau kamu percaya itu menurut Yesus tadi, maka kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, ini semacam legasi ya. Yesus yang pergi punya peninggalan ya, yaitu pekerjaan-pekerjaan dari Bapa lewat dia, sekarang dari Yesus kepada para murid. Jadi setelah Yesus pergi, para murid yang percaya kepada dia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Yesus lakukan, tapi dalam skala yang lebih besar. Ya, makanya tadi dikatakan nggak usah gelisah. Ya. Dikatakan di awal tidak usah gelisah. Ya. Aku pergi untuk menyiapkan tempat, nanti saya akan datang ambil kamu. Tapi selama kamu masih di dunia ini, kamu punya potensi untuk meneruskan karya-karyaku. Itu makanya ada ahli yang mengatakan gereja itu kembaran dari Kristus ya. Menghadirkan sabdanya, menghadirkan karya-karya Yesus di dunia ini, sejauh gereja itu tetap menjaga relasinya dengan Tuhan. Ya. Jadi gereja menghadirkan Kristus di dunia ini, mewartakan firman-Nya, bersaksi tentang Dia, menghadirkan karya-karyanya, ya, sudah pasti seperti gurunya dulu ditolak dan dimusuhi oleh dunia, tapi itulah misi ya, yang harus terus kita kembangkan sebagai jemaat Tuhan ya. Maka orang bilang pergi kepada Bapa ya sebagai kenaikan Tuhan versi Yohanes ya. Itu punya orang bilang pesan yang amat positif ya. Tidak membuat kita sedih, tertinggal sendirian, gelisah apalagi ya. Tapi kita ditinggalkan dengan suatu kepastian bahwa kepada kita sudah disiapkan tempat, dengan satu kepastian bahwa dia sendiri nanti akan datang untuk membawa kita ke sana, dan juga dengan tugas untuk melanjutkan karya-karya kasih Kristus di dunia pada hari ini dengan cara-cara hari ini. Itulah misi kita ya, perutusan kita, juga pekabaran Injil, evangelisasi kita semua ya. Bukti bahwa Tuhan yang pergi itu terus hadir ya. Dia pergi ke rumah Bapa, tapi dia tetap hadir lewat sabdanya, lewat karya-karyanya yang kita sebagai gerejanya lanjutkan, asalkan tetap bersatu dengan dia. Ya, itu beberapa pokok yang saya lihat yang menjadi tekanan Injil Yohanes ya, pada saat atau pada hari kita mengenangkan hari raya kenaikan Tuhan. Itu kira-kira Ibu Pendeta. Baik, terima kasih banyak Pak Tensi dan juga sahabat Alkitab sekalian ya, kita telah mendengarkan. Nah, mungkin beberapa di antara kita juga ada yang baru
benar-benar ini ya, diingatkan kalau ada versi lain tentang peristiwa kenaikan ini, di lain versi dari Injil yang lain ya yang biasa kita dengar sebelumnya. Dan terima kasih banyak Pak Tensi, ini kembali mengingatkan kepada kita ya tentang berbagai hal yang khas dari setiap teks-teks suci ya, Injil khususnya. Dan sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, nah kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan informasi berikut ini. Karena itu menjadi makanan kami yang membawa kami sampai pada hari ini. Itu Alkitab. Karena kami belajar dari situ, kami bertumbuh itu dari Alkitab itu sendiri. Kami belajar dan juga kami praktekkan. Untuk bisa memperoleh Alkitab dan belinya memang cukup berat bagi jemaat kami di pedesaan, dan itu menjadi pergumulan kami selama ini. Dan puji Tuhan, pergumulan itu Tuhan menjawab melalui lembaga Alkitab Indonesia dengan wujud nyata hari ini hadir di tengah-tengah kami dan menyerahkan Alkitab ini. Sepanjang tahun 2025, Tuhan telah menuntun langkah kita. 155.000 Alkitab telah menjangkau umat Tuhan yang begitu merindukan sentuhan firman-Nya. Terima kasih kepada para mitra yang telah membuka pintu harapan bagi mereka yang selama ini sulit memiliki Alkitab. Toko-toko yang menjual bacaan-bacaan rohani maupun Alkitab itu tidak ada, bukan jarang, tapi tidak ada sama sekali. Sehingga untuk mendapatkannya butuh menyeberang ke provinsi, dan itu menempuh perjalanan sekitar 8-9 jam. Dan pada tahun 2026, kita kembali berjalan bersama. 155.000 Alkitab dan bagian-bagiannya akan diteruskan ke Dairi, Lampung Tengah, Sintang, Mahakam Hulu Kutai Barat, Barito Timur, Rampi, Sumba Tengah, Wewewa, Kodi, Lama Holot, Rote Barat Daya, Mee, Tolikara, Walak, dan Una. Mari terus mengambil bagian dalam karya Tuhan yang mulia ini, agar firman-Nya hadir, menguatkan, dan menerangi setiap umat-Nya dimanapun mereka berada. Baik, sahabat Alkitab sekalian, demikian informasi tentang program Satu Dalam Kasih. Dan kami masih membuka kesempatan bagi sahabat Alkitab sekalian yang ingin turut mendukung. Dan kita kembali pada bincang Alkitab kita hari ini dalam rangka memperingati Hari Yesus Kristus dengan sebuah tema yang unik dan menarik ya, pergi ke rumah Bapa. Nah, kenaikan Tuhan Yesus versi murah gitu ya. Nah, tadi kita sudah banyak mendengarkan ya sahabat kitab dari Pak Tensi penjelasan yang berbeda dari teks Yohanes ini. Pak, ada pertanyaan ya. Kalau demikian, jadi kan selama ini entah mungkin apakah hanya di Indonesia ya atau mungkin di tempat lain mungkin tidak ya. Kebanyakan umat itu memahami kenaikan Tuhan Yesus lewat gambaran-gambaran yang umum tadi seperti di Lukas atau kisah para rasul dengan sangat dramatis. Nah, bagaimana Bapak melihat dominasi narasi ini membentuk
imajinasi iman umat ya. Kira-kira seperti itu. Jadi apakah ini hanya gejala yang terjadi di Indonesia gitu konteks kita, atau mungkin sejak zaman dahulu memang ada kecenderungan seperti itu. Dan mungkin selanjutnya juga tentang naik ke surga dan pergi ke rumah Bapa itu kan tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada unsur domestik, jadi lebih dekat gitu. Mungkin itu kan juga kalau saya mengingatnya tuh sebenarnya Injil Yohanes ini ya tetap apa namanya seperti halnya di Yohanes pertama kan kita menemukan bahwa antara Tuhan Yesus itu sebagai firman yang memang sudah ada sejak semula, makanya itu ya tidak heran ketika penggunaannya menggunakan terminologi kembali ke rumah Bapa ya, karena memang dari awal kan memang udah dari sana seperti itu. Nah itu apakah ada signifikansi teologi khusus ya dari perbedaan bahasa ini antara Yohanes dan teks-teks yang lainnya? Itu dulu Ya, mungkin. terima kasih. Ya, ya, memang narasi dari Lukas ya yang senang dengan kronologi, dengan gambaran imaji-imaji yang hidup ya, itu jauh lebih kuat efeknya untuk ke imajinasi umat ya. Apalagi kronologi itu setidak-tidaknya tambah 1 hari libur ya untuk kita ya. Pasca, Pentakosta, hari kenaikan itu kronologi Lukas itu mudah diikuti dalam irama liturgi ya. Lalu bahasanya yang visual ya dramatis itu mudah lah ya untuk diingat, diajarkan ya apalagi untuk uh, anak-anak usia dini sekolah ya. Makanya saya bilang ini sebenarnya versi yang lebih mudah diingat untuk sekolah minggu ya. Tapi kalau mau balik lebih dalam ya, tentu kita juga harus baca versi Yohanes. Tentu ada backgroundnya, mengapa penulis yang lain memakai itu. Tadi saya lihat salah satu pengaruh yang besar itu dari Mazmur 110 ya menekankan bahwa Yesus diangkat untuk dimahkotai ya, dimuliakan. Tadi kena poinnya melihat salib sebagai apa? Kalau lihat salib kematian itu sebagai akhir yang tragis ya, berarti tindakan manusia yang katakanlah mengakhiri hidup Yesus secara tragis mempersalahkan dia, maka perlu semacam vindication ya. Allah harus katakanlah menyungkir balikan ya cara berpikir atau tindakan manusia itu dengan membenarkan anaknya. Oh, anak saya ini nggak salah, dia benar ya. Dan itu dibuktikan dengan dia diangkat dan dimuliakan di surga. Ya, background itu ya menjadi katakanlah logika yang diambil oleh pewartaan teks-teks perjanjian baru yang dominan. Yohanes memang dari awal dia suka ya termin-termin yang lebih kekeluargaan. Dia Yesus ngomong tentang Bapa, bahkan dia ngomong anak-anakku ya sebentar lagi aku akan pergi waktu dia ngomong kepada murid-murid. Ya, jadi dari awal dia sudah pakai istilah yang lebih kekeluargaan, familia ya, familiar lalu dengan itu dia lebih mudah untuk ngomong pergi pulang ke rumah Bapak. Jadi dia seperti pergi dan pulang. Bahasa yang amat simpel ya. Tapi dengan itu dia bisa menekankan apa yang paling fundamental ya, bahwa yang penting itu saya pergi karena yang saya dari sononya ya sudah berelasi secara abadi dengan Bapa ya. Lalu saya pergi ke tempat abadi saya, tapi saya akan kembali untuk mengambil kamu lagi untuk pergi ke sana ya, ke tempat keabadian yang sama. Ya, dengan itu dia punya pesan relasi yang menurut saya paling penting untuk kita kenangkan ya, karena gambaran Yesus sebagai raja itu tentu penting, tapi kita sering lupa bahwa yang raja itu Yesus ya. Sering gereja sepanjang sejarah mengklaim raja itu pada dirinya sendiri ya, sehingga melahirkan mungkin gereja atau jemaat-jemaat yang terlalu triumfalis yang menekankan kekuasaan, bahkan berebut kekuasaan ya, lupa dimensi melayani, lupa dimensi relasi yang itu ditekankan dalam Injil keempat. Maka saya rasa baik kita merenung Injil keempat ini sebagai pengimbang ya, imbangan yang bagus ya, supaya kita sedikit melihat sisi yang lain atau pesan yang lain dari hari raya ini. Baik, terima kasih banyak Pak Tensi. Nah, tadi kan juga sebenarnya Pak Tensi sudah menjelaskan ya tentang bahwa tentang rumah Bapak ini sebuah ruangan yang bisa menampung banyak
orang gitu ya, orang percaya gitu. Nah, eh, itu kaitannya dengan hal secara simbolik tentang relasi ya Pak. Tapi apakah sebenarnya juga masih menyimpan dimensi spasial sih Pak dari ungkapan rumah Bapa ini menurut Injil Yohanes? Ya, tentu dia pakai gambaran ya, karena dia mau ngomong tentang rumah Bapak. Yang menarik di situ dia Mm, ngomong tentang rumah yang banyak banyak kamarnya ya, terutama Inggris pakai rooms ya, ya. banyak tempat tinggal ya. Tentu ini harus dilihat ya sebagai metafor aja ya, karena seperti seluruh perjanjian baru ya, kalau ngomong tentang fase-fase setelah Yesus tidak ada lagi di dunia ini, semua katakanlah kategori atau istilah-istilah ruang, waktu, tempat itu harus juga dilihat secara simbolis saja. Selalu itu ngomong bahwa Tuhan bisa menerima siapa saja ya yang bisa percaya kepada anak. Tadi kan itu poinnya ya. Siapa saja yang berelasi dengan anaknya itu pasti bisa diterima ya di rumah Bapa yang banyak kamar itu. Jadi ya selalu poinnya ke relasi ya. Begitu relasi ada dengan sang anak, maka otomatis dia punya kamar atau punya ruangan di rumah Bapa. Ya, tentu ada background tadi, tingkatan-tingkatan Iya. Samayim ya, dari Mm, keyahudian. Setelah pembuangan itu kan ada banyak konsep tentang surga atau langit yang bertingkat-tingkat. Mungkin secara historis ada pengaruh itu, tapi sebenarnya Yohanes sedang ngomong tentang hal yang amat konkret ya. Dia gambarkan dia pergi mm, ke rumah Bapak. Banyak tempat yang penting kamu bersatu dengan saya. Kan itu poin dari Injil Yohanes. ya. Makasih Pak Tensi. Oh ya Pak, tadi kan eh, ketika kita membaca di Yohanes 14 ya, itu ada salah satu ayat tuh mungkin yang jadi favorit banyak orang Kristen ya, yang mungkin sering jadi pajangan gitu di rumah-rumah ya, yang akulah jalan kebenaran dan hidup itu kan ya. Itu sebenarnya kayak menjadi ayat hafalan mungkin kalau di sekolah minggu ya. Nah, eh, apakah jalan di sini tadi kan sebenarnya sudah disampaikan juga ya secara lebih kompleks, yaitu terkait lagi sekali lagi adalah tentang relasi ya. Tapi mungkin masih banyak ya yang memahami jalan di sini tuh seperti sebuah rute ya menuju tujuan tertentu gitu kan. Padahal ada dimensi relasi ya yang ingin diperkuat melalui istilah ini dengan pribadi itu sendiri. Nah, menurut Pak Tensi, bagaimana ya supaya memudahkan mungkin ya umat untuk memahami, mungkin karena penggunaannya kata jalan, jadi kebanyakan mengira itu adalah sebuah rute tertentu. Jadi kita harus begini, harus begitu supaya jalannya lurus atau apa gitu. Gitu, Pak. Ya, 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 memang itu penting juga ya. Tadi saya lihat kita selalu pisahkan itu jalan sendiri, kebenaran sendiri, hidup sendiri. Padahal biasanya dikatakan yang menjadi poin di sini adalah jalannya. Jalan Yesus sebagai jalan kepada Bapa itu bisa diandalkan karena dia setia, dia bisa dipercaya. Itu artinya benar dalam Alkitab kan? Benar itu artinya setia, dapat diandalkan. Tidak dapat diandalkan untuk sampai kepada Bapa. Begitu sampai di Bapa, itulah hidup kekal itu sebenarnya. Hidup kekal adalah persatuan dengan Bapa itu. Maka ini satu aja sebenarnya. Jadi jalan itu pokoknya, sedangkan benar dan hidup itu macam kualitasnya. Jadi Yesus adalah jalan yang dapat diandalkan untuk menghantar kita kepada kehidupan kekal bersama Bapa. Nah, yang penting tadi kita jangan seperti Thomas ya. Thomas bilang nggak usah ya. Tunjukkannya tujuannya itu kami perlu ya. Supaya kami tahu jalannya ya. Jadi kita suka langsung ke tujuannya. Padahal Yesus mengatakan nggak perlu. Cukuplah kamu ikut jalan ya. Bersatu, melihat saya, percaya pada saya, kamu pasti sampai pada tujuan. Ya. Makanya dia tekankan, begitu kamu ikut jalan, berarti percaya kepada Yesus sebagai jalan, selesai, kamu pasti sampai di tujuan itu. Jadi dalam kalimat ini sebenarnya jalan itu sudah menyatu dengan tujuannya. Begitu orang bersatu dengan Yesus sebagai jalan, orang pasti yakin sampai di tujuan itu, yaitu relasi abadi bersama Bapa di situ. Nah itu tekanan dari tiga kata yang dirangkai dengan amat mendalam dalam kalimat itu. Makasih Pak Tensi. Ya, mengingatkan tentang Thomas tadi sih saya juga membayangkan ya mungkin ada kalanya termasuk saya gitu ya
mungkin juga akan menanyakan hal yang sama ya gitu kan. Eh, dan Tuhan Yesus akan mengatakan kan kamu udah berjalan masih tetap nanya ya gitu, masa nggak tahu jalannya. Nah, kalau menurut Pak Tens ini gimana Pak? Kita merefleksikan ironi dalam kehidupan iman sekarang ini juga ya sebagai umat Tuhan yang mungkin seringkali kita juga mengalami apa yang seperti dialami oleh murid-murid Yesus pada masa itu, yang mereka selalu bersama, sepertinya kenal, tetapi tidak benar-benar memahami seperti itu, Pak. Ya itu tuh ya, ini menarik ya, karena dalam dua tokoh tadi yang makanya saya sebut model ya, dia sebenarnya sedang mendramakan pengalaman iman kita kan mereka berdua itu. Jadi kita atau sebagai orang beriman ya sudah lamalah kita dalam tanda petik berjalan bersama Tuhan, tapi mungkin jalan secara katakanlah sosiologis ya, kita masuk dalam satu komunitas gereja itu kan jalan bersama Tuhan, atau kita secara simbolis kelihatan jalan bersama Tuhan, ada kalung salib, ada pernak-pernik, simbol-simbol gerejawi, itu semua tanda kita berjalan bersama Tuhan. Tapi tadi Tuhan mengatakan, sudah sekian lama kamu berjalan bersama saya, tapi kamu kok belum mengenal saya. Ya kan? Kamu belum mengenal saya. Jadi mengenal dalam Alkitab kita tahu ya, itu bahwa relasi yang dalam sekali dengan Tuhan. Ya. Supaya kita selalu diingatkan itu ya. Jangan sampai kita berhenti di rutinitas, di formalitas, keagamaan, lupa bahwa yang paling mendasar dalam hidup beriman itu adalah relasi yang mendalam, relasi kepercayaan yang mendalam terhadap Yesus itu. Saya kira itu pesan yang menarik dari Injil Yohanes ini ya. Relasi itu yang mendasar ya, bukan pernak-pernik, bukan hal-hal yang kelihatan aja kita jalan bersama Yesus, tapi sebenarnya kita tidak sungguh mengenal dia ya sebagai kehadiran Allah sendiri. Ya, itu kan tekanan. Sejauh kita hanya lihatnya sebagai Yesus historis, tokoh terkenal dan lain sebagainya, kita belum sungguh mengenal dia sebagai yang menghadirkan atau yang mewakilkan Allah kepada kita manusia. Baik, terima kasih banyak Pak Tanci. Wah, luar biasa ya Sobat Alkitab. Kita banyak sekali ya pada hari ini kita eh, diingatkan ya betapa mendalamnya ya pesan-pesan yang mungkin selama ini kita hanya baca sepintas gitu kan. Atau ketika kita mengikuti, memperingati gitu kan ibadah kenaikan, ya kita masih dalam ya tataran normatif gitu yang mungkin kurang mendalam gitu. Dan sekali lagi terima kasih Pak Tensi dan juga sahabat Alkitab sekalian yang ikut mendengarkan ya bincang Alkitab pada hari ini. Dan seperti biasanya mungkin ini ya sebelum kita mengakhiri, closing statement dari Pak Tensi ini Pak, terkait tema kita hari ini, dari kita menghayati ulang pesan terdalam dari hari kenaikan ini Pak. Terima kasih ya sahabat Alkitab sekalian. Sengaja kita ambil teks Yohanes pasal 14 ya untuk menampilkan katakanlah versi kenaikan Tuhan yang agak berbeda, agak lain ya. Kita beri judul yang agak agak membingungkan ya. Kenaikan Tuhan versi murah, tapi bukan murahan ya. Versi murah maksudnya tanpa pernak-pernik, kemuliaan, bahasa istana, bahasa raja, bahasa triumfalis, itu bahasa mahal ya. Dia pakai bahasa biasa, bahasa murah, bahasa rumahan ya, soal relasi dengan Bapa, pergi ke rumah Bapa, kembali dari rumah Bapa untuk menghantar kita semua ke rumah Bapa itu. Saya kira ini pesan yang bagus untuk kita pada hari kenaikan Tuhan ini. Kita adalah gereja ya sebagai satu keluarga ya dengan Kristus yang menghantar kita ke rumah Bapa itu gambaran yang lebih bersahabat ya untuk mengimbangi gereja ya dengan Kristus sebagai raja ya yang cenderung mengubah atau dijadikan simbol untuk merajai dunia. Akhirnya kita jatuh dalam gereja atau jemaat yang triumfalis, yang mau menguasai ya, yang mau berkuasa. Padahal kuasa itu cenderung koruptif ya. Kita akhirnya bermain kuasa, merebut kuasa. Hari ini kita diberi gambar yang lain ya, bahwa Tuhan pergi dan dia akan datang lagi untuk menghantar kita ke rumah Bapa. Pakailah gambaran-gambaran tentang gereja, tentang diri kita yang lebih bersahabat
yang lebih menekankan relasi yang erat mendalam, baik dengan Tuhan, baik dengan sesama, dan dengan segenap ciptaan. Saya kira itu pesan yang baik dari Injil Yohanes pasal 14 tentang kenaikan Tuhan. Terima kasih banyak Pak Tenci sekali lagi dan juga sahabat Alkitab sekalian yang sudah mengikuti bincang Alkitab pada hari ini. Bagi yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe pada YouTube Lembaga Alkitab Indonesia ya. Dan seperti biasa kami ingin menginformasikan ke sahabat Alkitab sekalian yang ingin mendukung karya pelayanan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, di depan layar sahabat Alkitab sekalian terdapat eh, barcode ya, dan itu merupakan bentuk dari dukungan ya yang bisa dilakukan oleh sahabat Alkitab sekalian untuk program-program pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Dan apa saja programnya, sahabat Alkitab dapat berkunjung ke laman website Lembaga Alkitab Indonesia atau media sosial ya, @Lembaga Alkitab Indonesia. Dan juga bagi yang ingin bertanya-tanya, nah, bisa DM di Instagram, Facebook gitu, inbox atau nomor ya yang ada di website atau di live chat gitu sahabat Alkitab sekalian ya. Dan akhir kata, sampai jumpa pada program Bincang Alkitab selanjutnya. Salam Alkitab untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.